Pfizer, sildenafil sitrat mempunyai clinical trial sekian banyak, ya. Jadi udah dimulai sejak awal tahun 93 sampai 98 launching, kemudian diikuti sampai sekarang pengalaman pengalaman sildenafil itu sudah sedemikian banyak, ya, clinical trial-nya dan sekian banyak mendapatkan kesuksesan untuk bisa seksual intercourse. Bahkan ke derajat yang ringan, sedang berat pun akan terbantu. Tadi kita punya derajat regenerator ya, yang ringan, yang cuma EHS 3 pun akan terbantu. Yang EHS 1 pun bisa diperbaiki sampai terbantu sehingga terjadi hubungan seksual yang nyaman. Sehingga menimbulkan confidence, menimbulkan rasa percaya diri, ya, dan relationship-nya jadinya lebih nyaman. Kalau hubungan seksualnya nggak terjadi, tentu uring-uringan terus, artinya kelahi terus dalam rumah tangga. Nah, ini yang akan membantu ya. Jadi pemulihan hubungan seksual itu akan membuat relationship dalam rumah tangga itu jadi lebih memuaskan. Jadi partner satisfaction. Jadi kepuasan pasangan itu akan jauh lebih bagus dengan kekerasan ereksi yang bagus. Nah, tidak peduli komorbidnya apa, sildenafil sitrat mempunyai evidence, jadi mempunyai bukti bahwa sekian persen keberhasilan. Walaupun itu penyebabnya karena diabetes lah, apa namanya, karena hipertensi lah, dan karena faktor-faktor yang lain, ya. Dan pemakaian jangka panjang pun juga ada toleransi keamanannya di situ, ya. Dan masih tetap efektif. Nah, untuk tolerabilitas dari sildenafil sitrat, nah ini bahwa efek samping atau efek tambahan yang terjadi mungkin nggak terlalu berbahaya, ya, nggak terlalu nyata. Biasanya muncul di minggu-minggu pertama. Nah, ini kita bisa lihat fotonya bahwa produksi di pabriknya itu benar-benar computerized dan super canggih dan aman, terstandarisasi dan steril tentunya pasti. Nah, terus ada 8 fakta yang perlu diketahui ini. Ini secara singkat saya akan jelaskan. Ini waktunya udah berhabis ya. Jadi herbal treatment tidak lebih aman dari obat kimia. Jadi kalau kita ngomong, oh nanti dia, oh ini herbal ini aman. Kalau obat kimia itu nanti lu bisa mati, lu masuk kolam segala macam. Alah, itu mak, itu cerita buruk, kabar buruknya. Tapi yang benar secara ilmiah kita ngomong bahwa tidak lebih aman, ya. Kalau kita tahu, kita memberikan obat yang benar dan kita bisa memonitor obat itu, efeknya gimana, tentu kita bisa memegang keamanan, apalagi sudah didukung oleh penelitian-penelitian yang ada, ya. Nah, ini tadi bisa membantu baik yang mild, moderate, ataupun yang berat. Terutama yang mild itu seolah-olah bisa menjadi suatu obat kayak rekreasi gitu. Jadi untuk lebih menghangatkan suasana rumah tangga, minum obatnya, kemudian waduh, jadi bisa jungkir balik, akhirnya kepuasan jadi lebih bagus ya. Nah ini pertolongan usia, jadi dikaitkan dengan usia, itu semua usia itu bisa dibantu. Tentunya di sini kita juga perlu melihat kontraindikasi nanti ya. Jadi bertambah usia, bertambah banyak variasi penyakitnya, hati-hati kontraindikasinya gimana. Dan tidak untuk anak-anak ya. Jangan dikasih untuk anak-anak ya, itu tidak ada gunanya ya. Untuk sildenafil sitrat untuk anak-anak itu lain ceritanya. Nanti ceritanya di jalan anak ngomongin ada arteria hypertensi pulmonar, hypertensi, hipertensi pulmonar. Nanti ceritanya bukan saya yang ngomongkan dulu, tapi pediatrik ya. Nah, banyak yang ngomong kalau minum sildenafil sitrat jangan makan. Nah, oke, memang benar kalau misalnya makan yang terlalu banyak berlemak itu nanti sedikit memperlama proses munculnya efektivitas obat itu sedikit lebih lama. Tetapi tidak menjadi bahan istilahnya benar-benar tidak boleh kosong, tidak boleh makan, tidak. Tapi kalau misalnya sekedar makan yang ringan-ringan tidak ada pengaruh. Bahkan dengan alkohol pun juga tidak berinteraksi. Tapi untuk yang khusus untuk alkohol ini pesan saya, kalau mabuk, apa enaknya? Kalau mabuk itu hubungan seksual itu apa enaknya? Enggak, jangan sampai mabuk ya. Kalau alkohol, moderate alkohol, oke. Tetapi tidak untuk dalam kondisi mabuk. Nah, kalau mabuk cuma tidur, mana bisa hubungan seksual, ya. Nah, ini onset itu bervariasi. Masing-masing orang punya kebukaan diri. Ada yang bisa mulai 15 menit,
ada yang sampai 60 menit, tapi biasanya secara umum di atas 60 menit pasti sudah terjadi. Bahkan 30 menit pun sudah mulai ada responnya, sekian persennya. Kemudian ini efek samping ya. Adverse reaction-nya itu bisa terjadi seperti muka merah, kepala pusing, ya, kemudian ada seret nelen, kemudian hidungnya bumpet. Nah, oke, itu banyak ya. Sekarang banyak muncul itu ya, yang sama, yang isinya sama, tetapi punya Pfizer itu mungkin dia develop dengan pengisi yang menguatkan dari sildenafil sitrat itu. Jadi kita tetap memakai yang original, ya. Oke, kesimpulannya sudah sildenafil sitrat itu sudah established, sudah terbukti efektif dan bisa ditoleransi untuk membantu pasien-pasien yang mengalami disfungsi ereksi. Tentunya dengan bantuan obat sildenafil sitrat dia akan memperbaiki kehidupan seksualnya sehingga kepuasan seksualnya lebih bagus, ya. Nah, walaupun ada komorbiditis, yang tentunya komorbiditis itu atau penyakit-penyakit penyerta itu tentu masuk kausa ya, jadi itu tetap nanti harus dalam penanganan kausa. Nah, sildenafil sitrat boleh diberikan secara aman, ya, boleh dipakai dengan obat, dengan makan dikit juga karena masalah ini kesimpulan, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, saya terlambat dikit ini, kelebihan waktunya. Monggo, silakan Ibu moderator. Dan applause di tempat masing-masing untuk Dr. Heru Untung. Kemudian kita ingatkan kembali bahwa disfungsi ereksi itu tidak hanya penting bagi pria tetapi juga bagi wanita, karena itu kan kerja bersama ya Dok ya. Dan itu akan tercermin dari kebahagiaan kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sehingga biar kita semua ini juga paham dan juga pay attention ya, kalau ada pasangan kita yang ada masalah kita juga bisa membantu, apalagi ada pasien kita bisa memberikan edukasi dan juga mereferkan kepada dokter yang berkompeten, yaitu dokter teman-teman sejawat andrologi. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita lanjutkan untuk pembicara selanjutnya, asuhan kefarmasian pada disfungsi ereksi yang akan disampaikan oleh Sejawat Apoteker Lucy Noviani, SSI, Magister Manajemen. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu riwayat dari Mbak Lucy ini ya. Ini sebenarnya adik Lucy ya, karena ini adik kelas saya di UGM dulu. Sekarang menjadi kandidat doktor farmakologi di Universitas Padjadjaran. Kemudian pernah mengikuti FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences di Abu Dhabi, kayaknya belum lama ya. Kemudian TOT di IAI Bali, kemudian Good Pharmacy Practice Training di Taipei, Taiwan, Fellowship Pharmacy Immersion Program di Filipina. Kemudian dulu Master of Management-nya peroleh dari Universitas Esa Unggul di Jakarta. Kemudian kalau apoteker dan S1-nya itu adik kelas saya di Farmasi UGM. Mbak Lucy ini sekarang bekerja di Rumah Sakit Atma Jaya sebagai manajer farmasi dan juga saat ini masih menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PPIAI untuk masa jabatan 2018 dan 2022. Silahkan Mbak Apoteker Lucy Noviani untuk menyampaikan presentasinya selama 30 menit. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Ika atas introduction-nya untuk pengenalan. Sambil menunggu ini lagi loading untuk sharing materi. Untuk materi yang hari ini akan saya sampaikan. Ya, apa kabar teman sejawat seluruh Nusantara? Ya, saya berharap teman sejawat tetap sehat, bahagia dimanapun teman sejawat berada. Hari ini topiknya sangat unik, sangat menarik. Saya yakin teman sejawat pada saat praktek juga menjumpai beberapa kasus terkait asuhan kefarmasian untuk pasien disfungsi ereksi. Nah, tadi kita sama-sama sudah dengarkan paparan dari Dr. Heru mengenai patofisiologi, etiologi,
sampai dengan terapi. Nah, ketika dokter sudah memberikan resep sampai di pelayanan kefarmasian, apa nih peranan kita sebagai apoteker untuk bekerja sama dengan dokter memberikan pelayanan yang terbaik sehingga outcome terapi tercapai. Sudah kelihatan ya sharing materinya? Ibu Ika, mohon dilihat. Sudah ya, baik. Baik, teman sejawat, kita mulai saja karena waktu saya cuma 30 menit. Sebentar. Nah, saya berharap setelah kita berdiskusi hari ini, teman sejawat semua dan semua peserta mampu memberikan asuhan kefarmasian terkait pasien disfungsi ereksi, kemudian mampu berkomunikasi dengan pasien yang mengalami disfungsi ereksi, dan tentunya berkolaborasi dengan dokter terkait seluruh permasalahan drug-related problem untuk pasien disfungsi ereksi. Seperti tadi disampaikan, banyak sekali masalah yang terkait dengan disfungsi ereksi, terkait dengan penggunaan obat-obatan dan riwayat penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, 30 menit ke depan kita akan membahas 6 topik, yaitu tentang bagaimana nih peranan peluang apoteker dalam pelaksanaan disfungsi ereksi, tahapan asuhan kefarmasian yang diberikan, kemudian bagaimana cara kita melakukan assessment terhadap pasien disfungsi ereksi, dan mengkaji drug-related problem terkait dengan obat-obatan disfungsi ereksi, memonitoring dan mengevaluasi outcome terapi, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dan agak sulit untuk kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan informasi kepada pasien dan juga memberikan edukasi serta konseling, juga berkomunikasi dengan tenaga profesional kesehatan lainnya yaitu dokter. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah kita memiliki peranan atau peluang sebagai apoteker dalam melakukan penata laksanaan disfungsi ereksi. Ini ada studi yang sangat menarik yang dilakukan oleh Bucklin, ya. Jadi dari studi itu ternyata dijumpai bahwa hanya 1 loh dari 5 pria yang mengalami disfungsi ereksi itu datang ke dokter dan membahas permasalahan dengan dokter. Kenapa? Karena 74%-nya mereka merasa malu untuk menceritakan keluhannya atau kondisinya kepada dokter. Nah, kemudian 12%-nya mereka merasa ini adalah proses yang alami. Kenapa? Karena sudah merasa tua. Jadi kalau sudah tua, berarti semua organ menurun dan mereka merasa bahwa ini adalah bagian dari proses penuaan. Nah, 5%-nya ternyata menganggap bahwa masalah ini tidak penting atau tidak layak untuk diperhatikan. Ya, jadi ini menarik sekali. Nah, pertanyaannya adalah 74% pasien yang malu-malu ini kemana ya? Kalau kita tinjau lagi studi yang dilakukan oleh Morales, ternyata mereka itu datangnya ke apotik. Jadi 60% pria yang pertama kali mengalami disfungsi ereksi, dia datang ke apotik untuk apa? Untuk mencari pengobatan, berdiskusi dengan apoteker, meminta saran kira-kira apa nih obat yang bisa diberikan sehingga bisa mengatasi gangguan atau keluhan pasien terkait kemampuan untuk ereksi. Nah, disinilah kita memiliki peranan dalam memberikan assessment, memberikan edukasi, informasi kepada pasien. Tentunya bukan hal yang mudah. Maka kita akan membahas bagaimana nih tata laksana siklusnya supaya kita pada saat memberikan informasi, memberikan edukasi, kita bisa memberikan secara terstruktur.